Olahraga menjadi salah satu cara paling mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan di era new normal. Selain bisa membuat tubuh tetap bugar, olahraga juga bisa meningkatkan daya tahan agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Namun memasuki era new normal ini, terkadang kita juga bingung memilih jenis olahraga yang paling aman dan tak beresiko terhadap penularan COVID-19. Apalagi, belum lama ini Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penularan COVID-19 bisa terjadi melalui udara atau airborne. Dengan demikian kita pun menjadi tidak bisa leluasa untuk melakukan olahraga di luar rumah. Dan selama pandemi ini, haruskah kita olahraga memakai masker? Di satu sisi penggunaan masker dianggap penting untuk mencegah penularan saat kita berolahraga di luar rumah. Namun di sisi lain, tertutupnya hidung dan mulut membuat akses tubuh untuk mendapatkan oksigen menjadi terbatas. Padahal saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dari biasanya. Pemirsa, ketika obat dan vaksin COVID-19 belum tersedia, maka langkah yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat adalah menghindari penularan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, kita juga perlu berolahraga teratur agar pertahanan tubuh semakin kokoh. Lalu seperti apakah tetap aman berolahraga di era kenormalan baru seperti saat ini dan berolahraga tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami Koordinator Jakarta Cycling Community atau JKTCC Aryo Pratomo, dan melalui Skype sudah ada juga dokter spesialis olahraga Michael Triangto. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Mas Aryo. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik. Tetap olahraga ini tetap rutin ya? Harus olahraga. Oke, ini kita juga akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan olahraga di masa new normal ini dan juga akan menanyakan nih apa saja yang perlu atau dipersiapkan berolahraga di masa pandemi seperti ini. Juga ada Dr. Michael Triangto. Saya mau sapa dulu Dr. Michael, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Ya, kita harus selalu sehat dan dapat menjaga kesehatan kita ya. Iya, saya mau ke Mas Aryo dulu. Ini kan Mas Aryo tentu punya komunitas, saya dikatakan seperti itu. JKTCC ini juga sudah lama beraktivitas bermain sepeda begitu kan. Tapi kan sekarang kondisinya ini sedang pandemi. Kemudian juga kita mau memasuki new normal gitu kan. Dan sepeda itu kalau kita bicara spesifik sepeda ya, sekarang ini lagi tren. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kegiatan ini positif dengan catatan tertentu, dan yang Anda lihat fenomena saat ini masyarakat banyak bersepeda seperti apa, Mas? Ya, memang kalau dari saya pribadi gitu ya, bersepeda ini kan cerminan dari orang-orang sekarang ingin tetap beraktivitas, tapi katakanlah dengan yang terhindar dari COVID-19 gitu ya. Dan kita sendiri di JKTCC selalu menghimbau ke semua member yang ingin goes bareng gitu ya, tetap memperhatikan protokol sih, ya. Membawa masker, menjaga kebersihan, cuci tangan dan lain-lain. Dan ya kita ngikutin program pemerintah aja. Jadi selama PSBB kemarin itu diberlakukan sampai hari ini, kita juga sebenarnya secara official kita tidak membuat atau tidak mengorganize untuk ride bareng bersama-sama ya. Jadi kita hanya sekumpulan teman-teman dekat aja, close group gitu jatuhnya, yang kita udah saling kenal, kita udah saling tahu, lebih ke situ. Cuma ada perbedaan nggak, Mas Aryo, ketika berkegiatan di masa biasa begitu dengan saat ini? Perbedaan yang signifikan apa sebetulnya? Signifikan sebenarnya yang kalau dulu itu kita bisa goes tuh sampai katakanlah 100 orang gitu ya, atau kalau event tuh bisa sampai 1000 orang bahkan. Yang jelas tahun ini kita event-event sepeda bisa dibilang nggak ada. Banyak event-event yang dipospon atau yang cancel. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang biasa itu kita setiap weekend tuh bisa goes rame-rame bersama teman-teman gitu ya. Ini juga berkurang sih jumlahnya ya, karena akan mau nggak mau jadi terpecah, ada small group gitu. Nah ini kalau sekarang kan juga banyak olahraga juga pakai masker gitu. Nah kalau dari JKTCC sendiri bagaimana? Tetap pakai masker atau gimana? Kita selalu menghimbau untuk selalu membawa masker sih. Jadi kalau misalnya memang tidak bawa masker, mendingan nggak usah goes. Oh itu tegas ya? Tegas. Nah, jadi semua yang ingin goes bareng gitu ya, itu selalu bawa masker. Cuma dengan satu note,
pada saat kita sudah intensitasnya tinggi, kita sudah masuk ke zona aerobik lah ya, itu kita turunkan selama kita sepedaan. Begitu kita selesai, begitu kita udah off ride ya, kita lagi ngopi-ngopi, nongkrong dan segala macam, ya itu akan kembali lagi untuk menggunakan masker. Oke, saya mau ke Dr. Michael. Dr. Michael, kita tahu bahwa tadi pemerintah juga sudah menganjurkan gitu kan untuk meningkatkan imun tubuh juga harus berolahraga, rajin menjemur, dan sekarang salah satu kegiatan bisa dikatakan juga olahraga adalah bersepeda. Nah, dari pandangan dokter sendiri selaku spesialis olahraga, sebetulnya olahraga apa yang sangat direkomendasikan dilakukan di masa seperti ini, Dok? Jadi kalau kita melihat keterbatasan kita untuk keluar itu, tentunya adalah yang pertama adalah jalan kaki. Itu anjuran yang pertama. Nah, kalau kita ingin lebih jauh untuk bisa berolahraga, nah itu yang aman adalah kita bersepeda memang. Namun di masa PSBB yang saat ini diperpanjang, itu ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Permasalahan kita saat ini adalah kita tidak memiliki kepastian. Kepastian bagaimana penularan persisnya dari penyakit ini, meskipun ada yang bilang airborne, ada yang bilang droplet dan sebagainya. Tapi di sini masih ada ketidakpastian. Ketidakpastian sampai kapan ini akan berlangsung, dan juga hal ini membawa kita untuk menjadi lebih hati-hati. Bila mana kita tidak mampu mengubah lingkungan kita, mengubah orang lain, berarti kita yang harus melakukan pengamanan untuk diri kita dan juga keluarga kita. Nah, hal inilah yang mau tidak mau kita tetap harus berolahraga. Di antaranya bersepeda. Namun, seperti yang dikatakan Pak Aryo tadi, ya kita harus tetap membawa masker dan menjaga jarak. Secara teknis ini yang direkomendasikan dari Dr. Michael dilakukannya misalnya berapa lama, kemudian di jam berapa, dan persiapannya apa saja, Dok, supaya juga ini menjaga lebih aman begitu dalam berkegiatan olahraga tadi, Dok. Jadi batasan untuk menjadi sehat dengan berolahraga berintensitas sedang itu adalah 150 menit. Jadi kalau kita bagi 150 menit itu menjadi 5 hari dalam 1 minggu, berarti cukup 30 menit. Dengan latihan tersebut, kita dapat menjaga kesehatan kita dan kita juga dapat meningkatkan kesehatan kita. Tentunya dengan frekuensi 3-5 kali per minggu, jadi kalau mau 3 kali, ya berarti harus 50 menit per kalinya. Nah, ini yang harus kita jaga agar tetap dapat dilakukan, sehingga olahraga kita itu benar-benar memiliki program, bukan hanya asal gerak. Ya, kira-kira gitu, Mas. Untuk penggunaan masker sendiri, bagaimana pandangan Dr. Michael? Ya, masker ya. Pertama, masker itu sudah menjadi suatu aturan, undang-undang, perda dan sebagainya. Karena kita lihat, dengan kita keluar tanpa masker, itu jelas menyalahi aturan. Dan yang kedua, kalau kita tidak sehat, kita jelas tidak boleh keluar rumah, juga tidak boleh bersepeda. Jadi kalau kita masih meragukan ini masker pakai atau tidak dan sebagainya, itu sebenarnya masalahnya adalah terbiasa atau tidak, nyaman atau tidak. Dan harus saya akui, kita bernapas dengan masker tentunya menjadi lebih tidak nyaman. Namun, kalau kita melakukan olahraganya itu dengan intensitas ringan sampai sedang, sebagaimana yang selalu diucapkan oleh Satgas COVID, itu tentunya tidak akan mengganggu kita secara berlebihan. Namun bila kita berolahraganya lebih berat, itu jelas mengganggu airflow.
udara masuk ke hidung kita. Dan bahkan kita bernapas mau tidak mau lewat mulut. Nah, hal inilah yang harus dicermati. Olahraga dengan intensitas berat tidak pernah untuk tujuan sehat. Olahraga intensitas berat ditujukan untuk mencapai sesuatu, apakah itu prestasi, apakah itu kecepatan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Dan itu tidak cocok untuk kesehatan. Jadi yang masih belum dipahami oleh masyarakat secara luas adalah olahraga itu sebenarnya mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah kesehatan, tujuan berikutnya adalah prestasi, dan tujuan di antara itu adalah tujuan rekreasi. Jadi kalau kita mengharapkan satu tujuan tadi, katakanlah prestasi, kita tidak dapat mendapatkan 2 tujuan yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan sehat, mau tidak mau tidak seru, tidak mendapatkan prestasi. Nah, hal ini yang harus menjadi pilihan. Nah, silakan semua orang boleh menjalankan apa yang diinginkan, apa yang dipilih, namun sebaiknya mengetahui berbagai macam risiko, baik untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain maupun keluarga. Ya, di saat seperti ini yang dibutuhkan adalah tahu batasan lah ketika berolahraga begitu ya. Yang penting adalah meningkatkan kesehatan, bukan olahraga yang seperti mengincar prestasi begitu. Nanti juga saya akan tanyakan ke Mas Aryo terkait dengan bagaimana menyikapi hal tersebut. Tapi usai jeda tetap bersama kami pemirsa di Let's Talk.